hadirat jamaah tasyakuran walimatun nikah yang berbahagia. Sebagaimana biasa, izinkanlah AA meminta maaf. Ilok minta maaf aku. AA. Kan hati nggak bisa dibebodoh ya. Ya Allah, bagaimana kalau ambruk ini ya Allah? Dikasih gede kagak, kaki saya patah nih. Berjalan ceramah nggak lagi sedang seru-serunya mic nempel sama bibir saya sekarang. Astagfirullahaladzim, nggak taunya mic nyetrum. Ini mic kok nyetrum, yang pakai kabel tuh. MC ngomong, Ustadz mic jangan deketin sama bibir, nyetrum. Itu orang mah dari tadi nggak perlu ngomong, sebelum gua naik panggung ngomongin itu mic nyetrum. Gua udah kesetrum baru ngomong, untung gua kagak bangkar loh. Udahan acara ya kan, saya pamit sama yang hajat di daerah sono, daerah Cabang Bungin sono Hilir. Saya pamit, kata saya, ibu bapak saya mau pulang ya. Lah pulang mau pulang Ustaz ini baik kan, bentarannya ada oleh-oleh buat Ustaz. Saya mah ngebabu ke duduknya nungguin yang hajat masuk ke dalam rumahnya. Begitu keluar ngajingjing ayam hidup kene lagi emblak-emblakannya sayapnya. Saya melohok ya, buset orang apa bawa ayam hidup ya, nyamperin pisan ke saya, Ustaz nih wahenya ayam bawa ya, goningan ayamnya hidup nih Ustaz dengerin. Tadinya mah bekakak Ustaz, dengan sehubungan banyak yang kondangan saya keteter loh, orang yang kondangan kok dibeng. Akhirnya mah bagian Ustadz mah lagi ngejengkangi di pendaringan, saya duduk. Saya cacat sukukan yang kondangan. Nah ini kegantinya wayah dibawa. Yang namanya dikasih saya bawa. Pada waktu itu saya pengen bawa motor. Sepanjang jalan itu ayah kagak mau diam, kekelabakan wayah. Keok keok. Untung kagak ada yang neriakin maling. Coba kalau ada, buset mati bisa saya. Pulang ceramah katain maling ayam digebukin orang. Dari biaya udah beda ya kan. Sekarang dari sisi keamanan, yang namanya hiburan belum dijamin aman. Bocah zaman sekarang emang kagak nengil laguannya kayak begitu. Bocah zaman sekarang bukan mau nonton, mau pada belengkai lah. Mau tahu ini belengkai ini norakat belengkai orang tahu, berantem belengkai. Tanya dah sama orang dulu tuh, belengkai mangkaning belengkainya bocah zaman sekarang, bawa celurit, bawa golok, bawa pedang, pacul, gebotan, bawa boy. Kalau kagak terjadi pembunuhan, kalau terjadi kira-kiranya yang hajat ke beron-beron kagak? Ke beron-beron. Jailah mengerti lagi wae ke beron-beron ya. Buset ini bahasa planet kali ya. Ke bawah-bawah panggil kiai, panggil ustad, adakan maulid, adakan pengajian, insya Allah aman terkendali. Apakah kita pernah ngelihat, pernah ngedenger ada bocah muda berantem saring celurit ngerebutin ustad? Kagak, aman. Makanya orang yang paling beruntung Bapak Endah, Ibu Novita, kita hadir kemari dapat pahala ngaji, seyogianya lah kita doakan, mudah-mudahan ini hajatnya Allah berikan keberkahan. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, bil khusus yang berbahagia kedua mempelai, yaitu Anissa Maharani kayak India wain dengan Asep Bahtiar. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan kedua mempelai ini di dalam mengarungi apa yang dikarungi, gabah kali, di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Panjang umurnya, amin.
panjang jodohnya amin, jembar milik dan rezekinya amin, dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang banyak serta solihun wa solihan. Lah anak mah kudu banyak. Emang tujuan orang rumah tangga apa? Pengen punya anak. Kalau kita ketemu saudara udah lama lebaran, yang ditanyain apa? Udah punya kontrakan berapa pintu? Mual. Udah punya sawah berapa kotak? Mual. Apalagi utang mah mual. Pastinya anak, banyak anak banyak rezeki. Kalau kita punya anak 11 berarti serantang 11 rantang, asal jangan serantang serenteng nih. Makanya Ica cepot lo sekarang udah resmi jadi pasangan laki bini. Ayo biar gesit ngejar bocahnya, jangan berhenti Ica cepot, ayo ngegeblok terus. Berhenti aja, berhenti dulu Neng. Ajan mah mandi dulu, wudu, sholat, habis sholat lanjutkan. Kalau masalah gaya mah Amil dia mau bisa ngajarin, penghulu kagak bisa, di buku nikah kagak dicantumin. Ntar dia bisa dewek itu mah. Mau pakai gaya gebrek kecapi kali. Iya gaya corona tuh. Gaya corona, kadang ada gaya corona. Gaya kuda terbang. Ada kuda terbang. Atau gaya sepat mabok ada tuh, sing serubuk mabok tinggal diserong dah tuh lah. Yang bahwasanya pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul, bermuajahah dan bermusafahah di ini tempat yang mulia untuk menghadiri tasyakuran resepsi pernikahan putrinya Bapak Endah. Mudah-mudahan ini riungan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kurang lebih 2 tahun kita vakum, nggak ada acara sama sekali, maulid, rajaban, yang hajat pun kagak, gara-gara COVID-19. Itu baru 19, ntar ada 20, 21 sampai 100 kali. Luar biasa. Atau virus kolor dalam celana. Yang namanya penyakit, maaf saudara, penyakit katanya yang kena corona meriang, demam tinggi, batuk, ampek, bengek. Saya mau nanya, di zaman Nabi Adam udah ada belum? Udah ada, kenapa kudu rame sekarang? Unggal tahun Allah nurunin penyakit. Lah orang sini lebih paham. Malam Rebo Wakasan Allah turunkan penyakit 320.000 macam penyakit. 320.000 macam penyakit di Rebo Wakasan. Kenapa karang kudu rame saudara? Kalau lihat sejarah, baginda Rasulullah SAW sebelum wafatnya sakit demam tinggi. Itu baginda Rasul. Kok zaman sekarang katain corona, apa-apa corona. Ujuk-ujuk teh apa ya? Ujuk-ujuk datang orang COVID, dari puskes sono Pebayuran, katanya ini bukan kesurupan, ini corona. Saya punya temen bisul, Pak Haji. Bisul kan kalau udah mau matang kan ya meriang, sampai sesekelen dipelangkakan. Insur dia datang ke dokter, saya meriang, barangkali ini gara-gara bisul. Coba saya lihat dulu, singkapkan dulu. Begitu disingkapkan, ini bukan bisul, ini corona. Ngedadak teman saya jag-jag, habis takut kagak pulang dari rumah sakit. Panjaman sekarang kan yang sakit kagak bisa pulang, diinepin di rumah sakit, dilongok kagak boleh, diempanin ala batang ngempanin buaya, dilempar-lemparin, kagak mati bagaimana orang? Pertama muncul di mana sih corona ini? Di Wuhan ya, di Wuhan. Belah mana Gandaria? Di Wuhan cuma 2 minggu kelar. Ngapa di kita 2 tahun ampleng-amplengan?
Kenapa saya bicara begini berani? Udahan coronanya ge. Lah kemarin-kemarin mah kagak berani. Di borgol bisa saya. Kena udahan. Di Wuhan pada waktu itu cuma 2 minggu kelar. Di Indonesia 2 tahun, betah banget. Jawabannya kena orang Wuhan mah bisa diatur, disiplin. Indonesia susah diatur rakyatnya. Kata penguasa Wuhan, wayahnya orang Wuhan selama 2 minggu jangan keluar rumah. Sebab ada penyakit yang berbahaya, bisa mati keluar rumah. Pak, bagaimana saya ini? Kan saya kagak punya WC di dalam, saya beraknya di jamban, di empang, di regasi. Udah wayahnya 2 minggu mah berak di dalam rumah, diplastikin, udah kumpulin daripada ntar gara-gara berak mati ntar lo. Tuh. Terus Pak, ini saya bagaimana ini? Yang namanya 2 minggu saya nggak boleh kemana-mana. Mangkaning saya, Mangkaning punya anak, punya bini, punya keluarga, kudu diempanin. Bagaimana? Buset, gue hidang. Nggak kudu lu ngomong begitu. Gua jamin sama gua selama 2 minggu. Tuh keperluan hidup 2 minggu. Kayaknya di Indonesia kita jangan kata 2 minggu, 2 bulan sanggup kita nggak keluar rumah, asal dijamin kita dalam hidup kita 2 bulan jangan kemana-mana. Tuh berasnya 3 kintal, duitnya 30 juta, sanggup kita ge. Lah ini mah kita jangan kemana-mana, usaha kagak boleh lah, modal kita. Buset deh, ngapa bukan bulan-bulan kemarin ngomongnya tuh Tan? Bulan kemarin mah takut gua sama.